toss it. I don't know how this shit got me. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. You body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocets on my leg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sejarah hukum internasional. Untuk yang pertama adalah peradaban India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja yang disebut Desa Dharma, Gautama Sutra, dan Undang-Undang Manu yang memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Namun tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang. Untuk yang kedua yaitu peradaban Yunani kuno. Pada masa itu telah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, dan perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Yang ketiga yaitu peradaban Cina kuno. Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tributary state, dan pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Konghucu. Yang keempat adalah peradaban Yunani kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius natural dan ius gentium. Ius gentium atau hukum masyarakat menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam atau ius natural. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural meliputi seluruh fenomena alam. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu adanya De Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinianus. Konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, dan pacta sunt servanda. Yang kelima yaitu pada abad ke-15 dan 16. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age atau masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, yang bersifat feudal dan tahta suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja.
Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, benih-benih perkembangan hukum internasional itu mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Dan pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambilalian wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Untuk yang keenam adalah pada abad ke-17 dan 18, hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional oleh Jeremy Bentham. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antar gereja dan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. 7 yaitu pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam, meskipun tidak meninggalkan pada reason dan justice, terutama apabila suatu hal tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu pada abad ke-20 dan sekarang ini. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini, mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague 1899 dan 1907, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian diganti oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang berfungsi menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan
Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di ruang kosmik, pengawasan lingkungan hidup, menetapkan rezim baru untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam di dasar laut di luar batas-batas teritorial, sistem jaringan informasi, dan pengamanan data-data komputer serta terorisme internasional. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah hukum internasional tumbuh dan berkembang sesuai zamannya, yang diawali pada masa klasik, seperti pada masa India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno, dalam bentuk kaidah-kaidah kebiasaan dan aturan-aturan yang dibuat oleh suatu bangsa atau kerajaan yang mengatur hubungan di antara mereka dalam bentuk yang masih sederhana dan bersifat terbatas untuk bidang-bidang tertentu saja. Pada masa klasik dan abad pertengahan, hukum internasional tidak banyak mengalami perkembangan. Baru setelah masa itu, yaitu pada abad ke-16, 17, 18, 19, 20, dan dewasa ini atau sekarang, hukum internasional modern tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Dari segi teori-teori, asas-asas, lembaga-lembaga dalam bentuk internasional, demikian juga mengenai substansi dan sifat dari keputusan organisasi internasional serta putusan peradilan internasional. Serta hukum internasional pada sekarang ini berkembang sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, baik di bidang teknologi industri, informasi, militer, ruang angkasa, lingkungan, perdagangan, dan hak asasi manusia. Ruang lingkup kerjasama internasional meliputi segala aspek kehidupan dari masyarakat internasional modern yang tergabung dalam organisasi global dan regional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.